Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gerald Gersona Nuru, NPM 1211-4201-210071. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Jadi teman-teman, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah kondisi kesehatan kronis yang terjadi karena tubuh gagal menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau adanya abnormalitas. Kurangnya hormon insulin menyebabkan glukosa dalam tubuh tidak diproses dengan sempurna dan bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kelebihan gula darah, teman-teman. Untuk diabetes sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Kemudian dari patofisiologi diabetes mellitus, semua jenis diabetes ada kaitannya dengan hormon insulin yang disekresikan oleh sel-sel beta dan pankreas. Pada orang sehat, insulin diproduksi sebagai respon terhadap peningkatan kadar glukosa dalam aliran darah, dan peran utamanya adalah untuk mengontrol konsentrasi glukosa dalam darah. Saat ini glukosa tinggi, maka hormon insulin bertugas untuk menetralkannya kembali. Hormon insulin juga berfungsi untuk meningkatkan metabolisme glukosa pada jaringan dan sel-sel dalam tubuh. Ketika tubuh membutuhkan energi, maka insulin akan bertugas untuk memecahkan molekul glukosa dan mengubahnya menjadi energi sehingga tubuh bisa mendapatkan energi. Selain itu, hormon insulin juga bertanggung jawab melakukan konversi glukosa menjadi glukogen untuk disimpan dalam otot dan sel-sel hati. Hal ini akan membuat kadar gula dalam darah berada pada jumlah yang stabil. Kemudian menurut klasifikasi secara klinis, teman-teman, diabetes mellitus dibedakan menjadi 3 bagian seperti yang tadi saya sudah jelaskan di patofisiologi. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 menjadi akibat adanya kerusakan autoimun sel-sel pankreas, di mana sistem kekebalan tubuh sendiri menghasilkan sekresi zat yang menyerang sel-sel pankreas. Akibatnya, pankreas memproduksi insulin atau tidak sama sekali. Diabetes tipe 1 sering mengalami atau tidak sama sekali. Diabetes tipe 1 lebih sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda sekitar usia 20 tahun. Tingkat kerusakan pankreas cukup bervariasi dan menjadi sangat cepat pada usia bayi dan anak-anak ketimbang orang dewasa. Diabetes mellitus tipe 1 dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yaitu faktor genetik, antibodi, dan juga lingkungan. Kemudian untuk diabetes tipe 2, diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena sel-sel tubuh dan jaringan resisten terhadap insulin. Akibatnya mereka tidak menyerap glukosa dalam darah. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan peningkatan gula dalam darah. Selain itu, diabetes tipe 2 juga dapat terjadi karena disfungsi sel pankreas, yaitu ketidakmampuan untuk menghasilkan jumlah insulin yang cukup untuk mengatasi resistensi. Untuk diabetes tipe 2 sendiri banyak dialami oleh mereka yang berusia di atas 40 tahun. Kebanyakan penderita diabetes mellitus tipe 2 adalah mereka yang mengalami obesitas atau memiliki berat badan berlebihan. Pada tipe ini, gejala dan tanda akan muncul secara perlahan-lahan dan bersifat ringan. Penyebab dari diabetes mellitus tipe 2 antara lain riwayat keluarga, gaya hidup, obesitas, dan juga faktor usia, teman-teman. Kemudian pada diabetes tipe 3 atau yang lebih dikenal dengan diabetes gestasional banyak terjadi dan menyerang wanita yang sedang hamil. Pada kasus diabetes mellitus tipe 3, kadar glukosa darah yang tinggi disebabkan oleh fluktuasi hormon selama masa kehamilan. Biasanya saat bayi yang sudah lahir, maka konsentrasi kadar gula dalam darah akan kembali normal. Faktor penyebab dari diabetes mellitus gestasional
belum diketahui secara pasti. Namun beberapa dugaan yang dapat menyebabkan diabetes mellitus gestasional antara lain adalah obesitas, riwayat keluarga, dan juga komplikasi selama kehamilan. Dan juga usia teman-teman, ada 4. Jadi teman-teman, untuk memahami patofisiologi diabetes mellitus adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Hal tersebut supaya kita mengerti apa yang menjadi penyebab dan juga bagaimana proses terjadinya diabetes mellitus. Jika teman-teman memiliki risiko, mulailah untuk menjaga kesehatan dan dengan selalu hidup sehat. Memeriksa diri ke dokter apabila terdapat gejala yang mencurigakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, typo atau apapun itu. Sekian dari saya. Dadah.